Hal yang sering kita remehkan, padahal itu sangat perlu diperhatikan, yaitu menggambar detailing spring atau pier, entah itu pier tekan atau pier tarik. Oke, biasanya kita ketika menggambar spare part atau ingin menduplikasi spare part atau memproduksi spare part ori, kita tidak atau sering ya kita jumpai komponen pier itu adalah sebuah bagian yang penting. Dan dalam dunia desain engineering, gambar pier yang perlu kita perhatikan yaitu diperjelas, kita ambil gambar di Google. Yang paling penting biasanya adalah panjang. Oke, free length. Dia harus panjangnya kita ketahui. Kemudian diameter dalam. Oke, min coil diameter. Ataupun diameter luar. Mana yang lebih penting kita harus perhitungkan. Biasanya, oke, di sini nanti ada juga size of material. Material pier itu sendiri atau spring itu sendiri, diameter ya. Diameter ini pokok atau material piernya itu berapa? Ada yang 2,5, 3, 1,5 itu harus kita catat. Di sini saya diameter 2,5 ya. Misalkan. Kemudian jangan lupa yang harus kita perhitungkan atau kita harus teliti yaitu pitch or lead. Di mana jarak puncak ketika kita hitung menggunakan sketch mat atau kaliper ya. Center to center di sini kita harus hitung, atau kalau kita kesulitan center to center, jarak tepi sini ya ke tepi sini atau celah di sini nanti gabungkan atau ditambah dengan diameter. Itu kan sudah menjadi center to center ya kan. Nah, itu penting. Kemudian jangan lupa space between coil ini juga harus kita perhatikan ya, itu tadi yang saya sampaikan. Kalau tidak bisa center to center, celah di sini kita harus hitung. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan mengukur dimensi penting pada sebuah spring atau pier. Karena banyak kejadian ya desain engineering pemula di mana dia menggambar sebuah spring asal-asalan hanya mengukur panjang kemudian diameter luarnya. Begitu nanti pembuatan spare part kemudian ada ketidakcocokan, berarti yang salah adalah piernya. Entah itu kurang kuat, entah itu terlalu ringan. Itu yang menjadi masalah pokok pada sebuah spring. Oleh sebab itu untuk rekan-rekan ya, dari pengalaman saya dulu juga meremehkan. Sekarang betul-betul menjaga apa yang perlu diukur dan harus presisi, panjang, kemudian material diameter berapa dan jarak pitch, itu yang paling penting. Dan juga peletakan pier ini nanti apakah di dalam atau di luar, nanti yang paling penting diameter dalam atau luar seperti ini ya. Video saya sebelumnya sebetulnya sudah ada cara menggambar spring atau coil ya, menggunakan sistem coil. Di sini saya yang paling penting adalah diameter dalam 13. Oke. Kemudian diameter material pier itu sendiri, spring itu sendiri 2,5. Sketnya hanya seperti ini, saya bantu garis lurus, kemudian saya beri di sini ada center line sehingga ketika saya coil adalah seperti ini ya. Nah, coil yang saya gunakan adalah coil size tipe pitch and height. Karena saya mengukur part yang asli itu pitch-nya 6 dan height-nya 50. Karena yang paling penting itu. Dan di inventor ada tipe pitch and revolution, jarak tengah ya, center to center dan putaran,
ada juga jarak atau jumlah putaran dengan ketinggian, revolution and height. Tapi yang saya pilih biasanya adalah pitch and height karena saya membutuhkan center dan jarak puncak itu sendiri. Dan height di sini adalah 50. Oke, saya di sini menggambar part ori ya, yang saya ada contohnya adalah yang paling penting tinggi 50. Masalahnya, dan jangan lupa ya, coil end-nya start dan end ya, itu harus flat. Dan transition angle-nya 90 derajat, flat angle-nya 90 derajat, di sini juga end-nya 90 derajat dan flat angle di end juga 90 derajat. Artinya di sini ya, di sketch kita ditunjukkan bentuk lurus tegak itu 90 derajat. Kemudian klik OK. Nah, harapan saya ketika di sini harus permukaan datar. Oke. Oleh sebab itu saya menggunakan sketch seperti ini. Tujuannya untuk memotong permukaan agak lurus. Kemudian finish sketch saya extrude mode cut seperti ini, jadilah seperti berikut. Jadi harapannya kedua ujung di sini permukaannya lurus. Tujuannya apa? Ketika di assembling ya, kita cari assemblingnya seperti ini. Part yang ada pirnya itu bisa saya detail ya. Kalau kita lihat, kita cari atau kita buka, pir itu nanti ada di dalam sini. Oke ya. Pir ini saya assembling dengan permukaan benda yang ini. Oke. Dan juga dengan benda ini. Ketika saya coba hilangkan ya benda yang menghalangi ini view-nya. Nah, pir ini saya assembling mate menempel dengan permukaan di sini. Jadi part orinya juga sama datar dan di assembling di mate menggunakan seperti ini. Jadi demikian untuk video saya kali ini. Detailing pir harus detail ya ukurannya, dan usahakan menggambar sesuai contoh dan di assembling secara benar. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan juga cara memotong permukaan yang datar seperti ini ya, hanya di-cut, di-extrude lurus seperti ini, membuat balok dan bisa menjadi sebuah permukaan yang datar. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan terima kasih.